Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan berkat serta kesehatan sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umat manusia dari lembah kejahiliaan menuju puncak kemuliaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang ikhlas. Ikhlas dalam arti yang sering kita pahami adalah melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Pengertian ini sedikit banyak sudah benar, hanya saja kurang tepat. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri mempunyai banyak sekali dimensi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam mengajar, dan ikhlas dalam beribadah. Ikhlas adalah perkara penting bagi setiap muslim. Mengapa? Karena dengan ikhlas sajalah ibadah yang kita lakukan akan bernilai pahala, dan sebaliknya jika tidak maka akan mendatangkan dosa. Seperti yang kita ketahui bahwa ikhlas adalah beribadah dengan niat mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika kita beribadah dengan mengharap selain Allah, misal karena mengharap pujian manusia, maka ini dinamakan riya, dan itu termasuk dosa. Otomatis, ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah dan hanya akan mendapatkan dosa riya. Hanya dengan salah niat, perbuatan ibadah yang seharusnya mendapat pahala malah akan mendatangkan dosa. Seorang ulama yang bernama Ibnul Mubarak berkata, betapa banyak perbuatan kecil bernilai besar karena bagusnya niat, dan betapa banyak ibadah yang besar menjadi rusak karena rusaknya niat. Maksudnya, amalan ringan seperti menyingkirkan kayu atau paku di jalan dengan didasari niat ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, maka amalan ini akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisinya. Dan amalan yang besar seperti ibadah haji, tetapi dengan niat agar dipanggil Pak Haji, maka amalan besar tersebut rusak dan tidak akan mendapatkan pahala di sisinya. Apakah ikhlas itu mudah? Mungkin kita sering mengatakan, saya ikhlas menolong kamu, atau saya ikhlas memberikan uang ini untuk kamu, dan kalimat semisal. Dari kalimat tersebut, ikhlas terlihat seperti hal yang mudah. Apakah benar demikian? Perkataan Imam Ahmad yang merupakan imam mazhab dan hafal ribuan hadis, ketika beliau ditanya, apakah semua yang engkau lakukan selama ini ikhlas karena Allah? Beliau menjawab, perkara ikhlas adalah perkara yang berat dan sulit. Adapun saya berusaha sekuat tenaga agar apa yang saya lakukan ikhlas. Lihat bagaimana seorang ulama seperti beliau masih mengatakan ikhlas adalah perkara yang sulit dan tidak mengklaim bahwa dirinya ikhlas. Sungguh, ini berbanding terbalik dengan kita yang mudah mengatakan ikhlas. Artinya apa? Perkataan Imam Ahmad tersebut mengindikasikan bahwa ikhlas adalah perkara yang sulit yang harus mendapatkan prioritas dalam setiap amalan. Lalu bagaimana cara agar kita menggapai keikhlasan? Berikut ini adalah cara agar amalan kita bisa ikhlas. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Berdoa adalah senjata seorang muslim.
maka gunakan senjata ini dengan semaksimal mungkin. Karena pada hakikatnya kita bisa ikhlas dan tidak adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala semata. Berdoalah agar diberikan keikhlasan seperti berikut. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika, yang artinya wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Yang kedua, jauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji. Inilah penyakit manusia, dan keinginan ingin dipuji adalah suatu hal yang melekat pada setiap insan, tetapi ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Seperti dalam hal ibadah, sangat terlarang bagi kita meniatkan ibadah agar mendapatkan pujian manusia, maka sekuat tenaga kita harus menghilangkan perasaan tersebut. Yang ketiga, sembunyikan amal. Inilah cara jitu agar bisa ikhlas, karena dengan menyembunyikan amalan maka tertutup celah kita untuk mengharapkan pujian orang, dan inilah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi saya sendiri. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.